Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul I'm Not That Kind of Talent. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Arut pun kemudian bertanya kepada Inkubus itu, waktu katamu. Dan karena saat itu Arut sebenarnya punya banyak waktu luang, dirinya pun jadi nggak keberatan. Inkubus itu pun kemudian berkata, saya ingin membalas kebaikan tuanku dengan menuntun tuan mengelilingi kebun dan memberikan Anda beberapa tanaman yang bisa meredakan rasa sakit Anda. Karena Anda sepertinya sangat sibuk sebagai seorang komander, Anda juga bisa menolaknya, tuanku. Mendengar itu, Arut pun kemudian bertanya, apakah ada kebun di kastil Raja Iblis ini? Dan di dalam hati Arut kesenangan sambil berkata, wow, ternyata ada kebun di kastil yang sangat menyedihkan ini. Inkubus itu pun membenarkan hal itu dan meminta maaf karena terlambat memberikan salam kepada Arut. Inkubus itu pun kembali berkata, namaku adalah Hien, tukang kebun yang mengurus semua tumbuhan yang ada di kastil Raja Iblis. Melihat pekerjaan yang saat itu dimiliki oleh Hien, Arut pun kaget banget dan berkata di dalam hati, dirinya itu tukang kebun. Pekerjaan damai seperti itu ternyata juga ada di tempat semacam ini. Aku jadi penasaran, kebun seperti apa yang ada di sini. Kebun adalah tempat yang dipenuhi tanaman dan pepohonan, serta udara yang sangat segar. Itu adalah tempat terbaik untuk bersantai bagiku. Dan karena itu, Arut yang kesenangan pun langsung berkata kepada Hien, sepertinya itu tempat yang sangat bagus. Bisakah kau menuntunku ke sana? Hien pun langsung mematuhi perkataan dari Arut. Dan kemudian mereka pun saat itu langsung menuju ke kebun. Dan akhirnya mereka pun sampai di kebun, di mana terlihat banyak bunga-bunga cantik di tempat itu. Hien pun langsung menunjukkan tempatnya kepada Arut. Arut yang melihat itu pun kesenangan dan berkata, wow, ini tanaman yang sangat indah, bau tanaman yang sangat menyegarkan, dan udara yang sangat segar. Namun ketika Arut berjalan-jalan, tiba-tiba muncullah sebuah pohon yang sangat mengerikan yang ingin menelan kepala dari Arut. Arut pun saat itu berhasil menghindari pohon itu. Arut pun mulai ketakutan. Apa itu sebenarnya? Namun di sini Hien pun langsung menenangkan tanaman itu dengan berkata, hei tanaman, kau nggak boleh langsung menyerang Lord Arut seperti itu. Apakah kau ingin diberikan pelajaran lagi? Tanaman itu pun langsung takut sama perkataan dari Hien. Hien pun kemudian meminta maaf kepada Lord Arut. Karena sepertinya tanaman-tanaman itu bersemangat karena Lordnya datang ke sini. Namun Arut ternyata udah kena mental di dalam hatinya. Arut pun berkata, ini pertama kalinya aku melihat demon yang lebih lemah dariku. Hal itu memang mengganjal pikiranku. Tapi pada dasarnya bocah yang kuanggap lemah ini juga tidak normal. Berarti kebun ini cuma terlihat biasa di luar aja. Padahal aslinya semua tanaman predator ada di sini. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Dan di sini Arut pun berkata kepada Hien, maaf, tapi ada sesuatu yang penting yang harus aku lakukan. Jadi aku akan pergi sekarang. Hien yang melihat Lord Arut mau pergi pun langsung minta maaf dan berkata masih ada tanaman yang lebih keren dari yang satu itu. Mereka harus lebih dalam masuk ke kebun itu. Namun hal itu udah pasti nggak diinginkan sama Arut. Arut pun kemudian berusaha untuk menolak dan mencari alasan kalau dirinya tuh mau datang ke ruang latihan.
Dan Arut berkata dirinya perlu bertemu dengan anggota Zero Corps sekarang karena mereka saat ini sedang berlatih di ruang latihan. Dan tanpa lama-lama, Arut pun langsung pergi dari tempat itu. Hien yang melihat Lordnya pergi itu pun berkata, Tuan Arut pasti saat ini sedang sibuk banget. Tidak apa-apa, kita akan menunggunya datang kembali. Aku akan bertemu lagi dengannya lain waktu dan memberikan hadiah padanya. Karena beliau sepertinya sangat menyukai tanaman, aku harus membawakan tanaman terimut di taman ini untuknya. Dan kuharap aku bisa akrab dengannya. Arut yang udah pergi dari tempat itu pun berkata, Sial, bodohnya aku berpikir ada yang normal di kastil Raja Iblis. Satu-satunya tempat terbaik adalah kamarku. Itu adalah tempat yang tidak berbahaya. Meski aku menggunakan sebagai alasan untuk kabur dari kebun itu. Sepertinya aku memang harus mengunjungi Zero Corp. Arut memikirkan itu karena dirinya merasa telah menyebabkan kekacauan saat dia mabuk. Karena Arut selalu menghindar untuk bertemu mereka, Arut pun jadi merasa malu. Namun karena Raja Iblis dan Ed selalu saja memaksa, Arut pun mulai kepikiran untuk menemui mereka. Di sini, Arut mengingat perkataan dari Ed sebelumnya. Daripada Anda tidak melakukan apapun di dalam kamar, bagaimana kalau tuanku bertemu dengan anggota Corps dan memberikan mereka 1-2 patah kata motivasi. Dan karena mengingat itu terlalu menyakitkan, Arut pun kembali berkata, karena aku sudah di luar, aku setidaknya menunjukkan muka saja pada mereka. Dan sampailah Arut di ruang latihan, namun gak ada seorang pun di tempat itu. Arut saat itu mau segera kembali, tapi Arut pun jadi berjalan-jalan di tempat itu. Arut berkata, aku merasa tak ada yang bisa terselesaikan kalau aku terus menghindarinya. Dan aku juga sedikit penasaran seberapa kuat kekuatan Zero Corp. Pedang kayu, dengan inikah mereka berlatih? Saat penaklukan monster itu, aku sama sekali nggak sadarkan diri dan tidak mengingat satupun yang terjadi. Sepertinya ini kesempatan yang bagus untuk memeriksa tubuhku sendiri. Arut pun kemudian ingin mengangkat pedang itu, namun ternyata pedang itu terlihat berat banget. Dan karena pedang itu agak berat, hempasan pedang dari Arut pun berasa slow motion banget. Arut pun kemudian malu sambil berkata, benar, di medan perang aku bahkan gak bisa mengangkat pedang kayu, apalagi jika pedang besi seperti ini. Dasar tubuh yang sangat lemah. Memang sepertinya yang terbaik untukku adalah tidur doang. Namun gak lama setelah itu, terlihatlah pasukan Zero Corps di tempat itu. Mereka pun saat itu terkejut melihat kehadiran dari Arut. Namun di sisi lain Arut pun beranggapan bahwa mereka mungkin telah melihat kejadian sebelumnya. Arut berkata di dalam hati, sejak kapan mereka ada di sini? Ku harap mereka tidak melihat yang barusan. Melihat kehadiran Lord Arut yang ada di tempat itu, semua orang pun jadi kaget banget. Mereka pun kemudian menanyakan bagaimana keadaan dari Lord mereka. Mereka juga berkata kepada Lord Arut, kami baru kembali dari istirahat. Kami nggak bermalas-malasan. Mereka pun saat itu terus mendekat kepada Lord Arut dan kagum banget sama kekuatan Lord Arut sebelumnya. Arut pun kemudian berkata di dalam hati, apa yang sebenarnya mereka semua katakan? Lagian kenapa mereka malah melihatku seperti sedang mengagumiku? Tapi terserahlah, cepat selesaikan ini dan kembali ke kamar. Arut pun kemudian kembali berkata kepada para bawahannya, aku memang berencana untuk datang setelah misi, namun ada beberapa kondisi yang membuatku tidak bisa melakukannya. Kerja bagus saat menjalankan misi kemarin. Arut juga berkata di dalam hati, aku akan mencoba memberikan mereka beberapa kata semangat, lalu duduk dan melihat mereka berlatih.
Arut pun kemudian berjalan ke depan sambil berkata, "Aku hanya datang untuk mengatakan hal itu. Dan aku sangat yakin kalian tetap akan melakukan yang terbaik tanpa kata-kata dariku." Lalu di sisi lain, terlihatlah seorang penyusup yang saat itu sedang mengincar nyawa dari Arut. Arut pun terus melanjutkan perjalanannya, tapi saat itu nggak sengaja tersandung. Arut pun kaget banget dan berkata di dalam hati, "Astaga, aku bisa malu kalau terjatuh seperti ini. Ayo tetap berdiri." Namun sebenarnya tepat saat dimana Arut terjatuh, assassin yang sangat mengerikan itu telah menebaskan tebasan tepat ke Arut, dan Arut pun jadi bisa menghindari itu, yang membuat seorang assassin itu pun jadi kaget banget. "Kenapa kau bisa menghindarinya?" ucap assassin itu. Arut yang melihat itu pun juga kaget banget. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa orang itu tiba-tiba menyerang Arut? Arut pun kemudian berencana untuk lari dari tempat itu. Namun tanpa sengaja, sikut Arut malah mengenai wajah orang itu, yang membuat orang itu pun sampai terhempas. Dan setelah terlihat darah di wajahnya, sang assassin pun kembali berkata, "Apakah kau demon Arut? Aku sepertinya mengenal wajah itu. Kau adalah manusia yang kukenal." Jadi ternyata demon Arut yang disebutkan mereka tidak lain adalah dirimu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!